Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada sore hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada sore hari ini adalah siapa yang mempertahankan nyawa malah kehilangan nyawa. Ini peraturan Tuhan, saudaraku. Tapi siapa berani kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan mendapatkan nyawa. Saya akan bacakan di dalam Matius 10 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Saudaraku, ini cara Tuhan. Kehilangan nyawa, saudara. Saat-saat seperti ini, saudaraku, di mana virus corona, saudaraku, 19 ini mengancam dunia. Orang ketakutan, saudara. Orang berusaha mempertahankan kesehatannya. Mereka cari jalan, diatur. Itu bagus, saudara. Tapi ada orang yang takut kehilangan nyawa karena Tuhan. Saudaraku, tidak berani korban karena Tuhan. Dia akan kehilangan nyawa. Apa artinya? Saudaraku, orang yang memakai hidupnya hanya untuk perkara yang jasmani, perkara yang kelihatan, dia akan kehilangan untuk kehidupan yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara Tuhan. Oleh karena itu, di saat-saat kita menghadapi virus corona 19 ini, saudaraku, biar kita tetap harap kepada Tuhan. Saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan menjaga kita dengan sangat luar biasa. Saudaraku, tapi siapa berani kehilangan nyawa karena Tuhan, saudara? Sadrak, Mesa, Abednego, 3 pemuda bersama Daniel. Itu orang yang berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Saudaraku, bahkan 3 pemuda ini, Sadrak, Mesa, Abednego, berkata kepada Raja Nebukadnezar, sebab tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, diancam dengan hukuman dapur api. Sadrak, Mesa, Abednego bahkan berkata, seandainya umpama Tuhan tidak sanggup menolong aku tetap tidak mau berdosa. Luar biasa. Saudaraku, itu menantang maut. Tapi Tuhan buktikan. Saudaraku, waktu ketiga pemuda ini dilempar ke dalam dapur api yang dipanasi 7 kali lipat. Bukan main. Saudaraku, ternyata mereka tidak mengalami, saudaraku, cedera. Bahkan bau sangit pun tidak dialami oleh mereka. Bukan main. Saudaraku, mereka tidak kehilangan nyawa. Mereka berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Tapi akhirnya dijamin oleh Tuhan. Saudaraku, sehingga mereka dipermuliakan oleh Raja. Raja sampai turun dari kursi kerajaannya. Menyambut, saudaraku, 3 pemuda yang punya iman ini. Mereka tidak mati. Saudaraku, ada orang yang takut mati. Oh, dia jaga makanannya, dia jaga kondisinya. Baik, itu boleh, tapi itu bukan jaminan. Saudaraku, saya tidak lupa itu, saudaraku. Seorang dokter kepala rumah sakit tiba-tiba, saudaraku, kena gangguan, dia jatuh. Saudara, seluruh rumah sakit dikerahkan. Kepala rumah sakit juga berangkat, kehilangan nyawa. Siapapun kita, tapi kalau saudara berani korban karena Tuhan, berani korban, saudaraku, untuk Tuhan, seperti Rasul Paulus bilang apa? Kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan.
Itu sebabnya hidup Paulus diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku, kita pelihara hidup ini sepantasnya, sewajarnya, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, tapi semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, biar sore hari ini saudara sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, jalan pada Tuhan. Saudaraku, mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Tapi siapa berani kehilangan nyawa karena Tuhan? Ada orang berani mati tapi untuk dirinya sendiri. Saudaraku, ada orang menyelam di dasar lautan sampai dalam untuk mencari mutiara. Itu kalau kehilangan nyawa, hilang, sia-sia. Tapi kalau kita karena Tuhan, saudaraku, saya mengerjakan pelayanan melalui video ini, saudaraku, cukup melelahkan, cukup berat, saudara. Dengan usia seperti yang saya alami saat ini, tapi saya yakin firman Tuhan bilang, kalau kamu berani kehilangan nyawa karena Tuhan, kamu akan mendapat nyawa. Saudaraku, Paulus begitu luar biasanya melihat kemuliaan sorga. Dia katakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan luar biasa. Saudaraku, kemenangan yang luar biasa. Dia memandang kemuliaan. 2 Timotius 4 ayat 8 yang disediakan bagiku dan bagi orang-orang yang mau taat percaya. Saudaraku, kita ini diberi sorga, tidak sebanding, ya. Kalau kita kerja buat Tuhan, kita melayani Tuhan, bayarannya itu tidak sebanding. Roma 8 ayat 18, saudaraku, kita diberi sorga yang kekal untuk selama-lamanya, luar biasa. Saudaraku, orang ikut perlombaan olimpiade, ikut perlombaan bulu tangkis. Oh, saudaraku, juara dunia, dia dapat bonus. Saudaraku, duit bermiliar-miliar. Tapi ya sudah, tahun depan lain lagi. Tapi kita ini dapat upah, sudah dapat nyawa, dapat kemuliaan untuk abadi, kekal selama-lamanya. Karena itu, saudaraku, Tuhan akan beri kekuatan bagi saudara untuk berani melakukan. Dan percayalah, saudaraku, jikalau Allah beserta kita, jikalau kita disertai oleh Tuhan, hidup ini jadi luar biasa. Saudaraku, penuh dengan kemuliaan dan mujizat, penuh dengan perkara-perkara yang indah. Oleh karena itu, saudaraku, kita berani kehilangan nyawa karena Tuhan. Kita berani melakukan apa saja karena Tuhan. Jangan khawatir. Orang khawatir itu sebab jalan sendiri. Dia tidak bergantung pada Tuhan, saudaraku. Tapi orang yang bergantung kepada Tuhan, itu salah satu tandanya suka memuji Tuhan, suka bergelori. Saudara, Paulus dan Silas di penjara menyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lalu terjadi gempa yang ajaib, penjara itu bergetar, belenggu-belenggu dilepaskan. Biar hidup di dunia ini kita tetap jalan dengan Tuhan. Haleluya.
tidak usah khawatir kehilangan nyawa. Rambut di kepala saja terhitung. Penjagaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, setia, percaya, taat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita yakin Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita yakin pada sore hari ini Tuhan memberkati kita. Saudara yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, angkat tanganmu saat ini. Kita berdoa pada Tuhan, nyatakan pertolongannya. Kita angkat tangan dengan iman. Bapa dalam sorga, Engkau tahu tangan-tangan yang diangkat. Mereka dalam Tuhan kecemasan, ketakutan, menghadapi virus. Oh ini Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya semua ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau beri ketenangan, kedamaian, hati yang percaya pada Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang pegang umur kami semua. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang diangkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sekarang angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara, sampai acara berikutnya Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, amin.